Bismillah, kita lanjutkan. Oke, jadi ini tadi sudah kita ketahui dengan output yang berbeda ya. Ketika tadi di kelas laptop dia overriding, menimpa ulang ya, menimpa ulang dengan function yang berbeda. Oke, sudah kita contohkan tadi ya. Sekarang kita masuk ke polymorphism. Oke, polymorphism seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena suatu objek variabel tersebut memiliki fungsionalitas dan juga nilai tersendiri, maka deklarasi variabel yang baru ini sebenarnya polymorphism. Karena poly itu sendiri banyak, morph itu adalah bentuk, maka yang dimaksud di sini adalah, perhatikan di sini bagian yang tengah yang barusan muncul. Ini ada dua buah deklarasi variabel mesin pertama dan mesin kedua dari kelas laptop. Nah, kalau kita perhatikan di sini keduanya tentu saja bentuknya berbeda. Yang pertama dengan nilai Asus, yang kedua dengan nilai Acer. Jadi poly, banyak ya morphnya. Dan bukan cuma dot set model, ini contoh metode yang baru saja dibuat. Kita bisa memberikan nilai yang lain misalnya ya terhadap polymorphism ini. Dan ini tentu saja membuktikan bahwa satu kelas blueprint definisi laptop ataupun satu kelas Java itu bisa menerapkan nilai-nilai yang masing-masing dengan fungsionalitas berbeda. Gitu ya. Jadi ini berlanjut nih. Ini bisa kita buat mesin ketiga, mesin keempat, mesin robot, kemudian engine terbaru, rilis terbaru, yang mana semuanya new laptop itu deklarasinya. Ya. Itu polymorphism. Ya. Kemudian di bagian encapsulation, oke sebentar, saya praktekkan dulu untuk rekan-rekan semua bisa terbayang dengan baik di sini. Lihat, ketika tadi kita sudah punya ini ya. Nah, ini kan dua variabel berbeda. Satu variabel sus. Oke, ini kita ganti. Kita ganti dengan mesin pertama. Oke, dan di sini kita ganti dengan di sini. Perhatikan di sini laptop. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tentu saja karena ada dua buah laptop ya, ada dua buah variabel deklarasi, ini kita sebut sebagai polymorphism dengan bentuk yang banyak. Jadi kalau ada lagi mesin yang lain, misalnya rilis di bulan Januari nanti, ada mesin baru 2021. Nah, ini pun demikian. Ini adalah deklarasi variabel dari kelas laptop tersebut. Nah, itu. Ini saya harap rekan-rekan semua bisa tergambar dengan baik dari atas sampai bawah ya. Jadi enggak ada di dalam benak pikiran kita satu kelas itu cuma untuk satu peruntukan. Satu kelas mesin ya cuma satu doang, enggak. Di sini kita bisa lihat ada satu buah kelas laptop, namun kita pergunakan 3 kali berulang. Dan 3 kali berulang ini dengan nilai masing-masing. Misalnya di sini di mesin pertama kita ingin beri nama, misalnya di sini, atau tadi di slide kita pergunakan istilah model, boleh. Nah, seperti itu. Fine. Ini adalah Asus misalnya. Yang bawahnya pun demikian. Yang bawahnya nanti ke bawah mesin kedua ya. Dia adalah Acer misalnya. Nah, ini. Jadi kalau kita cek masing-masing model tersebut, masing-masing model daripada ketiga mesin tersebut, kita ketahui misalnya di sini adalah semua dengan nilai yang berbeda. Kita sort dulu di sini ya. Nah, dia.
buat misalnya so dari manakah set model dan juga get model ini? Kalau kita perhatikan di depan, ini ada output yang kita sengaja buat agar semuanya bisa fokus melihat bahwasanya variabel tersebut ada 3 dan variabel yang berbeda-beda tadi ternyata memiliki metode yang sama namun nilainya berbeda, yaitu di model, set model, set model. Dan ini pun ketika di get model, perhatikan di sini semuanya ada set, ada get. Kita masuk ke dalam kelas laptop tersebut dan kita definisikan string model. Nah, ini dia. Variable model ini ataupun sebuah variable yang private ini, apabila kita berikan dia sebuah set and get, ya, artinya kita terapkan set and get. Nah, seperti yang di depan ini. Kalau kita terapkan seperti ini, maka otomatis nanti dia akan meng-create get model dan juga set model. Dan ini sebenarnya sudah menjawab yang bagian tadi. Nah, ini set model dan get model. Maka kalau kita run ini, meskipun ketiga-tiganya adalah mesin hidup, tapi begitu dia print out modelnya masing-masing, ya, di sini tentu saja dia hanya akan memunculkan dari nilai terbaru itu, nilai Asus, Acer, dan juga Sony. Kita contohkan dulu. Kita akan run saja di sini. Nah, ini. Perhatikan outputnya, mesin hidup, kemudian 3 buah model Asus, Acer, Sony. Bagaimana kok bisa muncul Asus, Acer, Sony? Tentu saja dari yang tadi, yang di sini. Get model. Ini set maupun get merupakan metode yang ada di dalam laptop tadi, dalam kelas yang tadi. Dan ini sudah merupakan bentuk polymorphism, artinya satu kelas yang terdeklarasikan 3 kali dengan nilai masing-masing. Gitu. Apakah ini memorinya hemat digunakan? Tentu saja. Ini lebih baik, ya. Kita kembalikan ke slide. Nah, encapsulation itu yang barusan, yang bisa kita lihat di string model tadi. Kenapa disebut encapsulation? Karena variabel tersebut terbungkus pada suatu metode tertentu, sehingga pemanggilannya dari eksternal itu tidak langsung ke variabel tadi. Perhatikan misalnya di sini, atau yang tadi juga sudah terjawab di string model tadi. Di sini kita lihat di class user misalnya. Kita ikut slide dulu. Ada string nama, ada integer number house. Kalau kita berikan sebuah metode untuk number house misalnya set number, kemudian ada parameter masuk nomor itu kita berikan kepada number house. Nah, ini otomatis no akan tersave ke number house. Dan begitu pula untuk string nama, misalnya kita buat metode yang baru, kita buat set nama, maka string anything parameter yang kita tuliskan ini akan tersimpan ke nama. Nah, gitu ya. Ini merupakan encapsulation, ya, encapsulation yang mana apabila kita ketahui semuanya akan membentuk set dan juga get method, ya. Set dan juga get method ini tentu saja akan memudahkan siapapun yang ada di dalam penerapan Java class memberikan nilai masing-masing. Nah, nilai masing-masingnya tentu saja tadi memudahkan ini 3 buah variabel masing-masing di set model Asus, Acer, semuanya tersimpan ke satu kelas laptop, tapi nilainya itu tidak tumpang tindih. Ya, nilainya itu polymorphism, nilainya itu masing-masing tersimpan dalam variabelnya saja, gitu. Nah, ini buktinya ketika kita get semua dari 3 tadi, get, mesin pertama, kedua, dan ketiga, itu semuanya mendapatkan nilai yang muncul dari set yang sebelumnya. Berbeda misalnya kalau mesin terbaru belum di set model.
Nah, ini saya matikan. Lalu ujug-ujug ada yang run. Nah, di mesin terbaru karena set modelnya mati, maka otomatis tidak ada modelnya. Tuh lihat, Asus Acer kemudian 0. Dari mana 0? Karena modelnya dimatikan tadi, tidak dideklarasikan, tidak di set. Sony-nya di off, di comment seperti itu, kan mati ibaratnya ya. Seperti itu. Jadi di sini sudah merangkum 3 buah variabel yang memiliki nilai masing-masing. Oke. Saya harap untuk pembahasan kali ini bisa rekan-rekan semua lanjutkan ke dalam exercise-nya yang sudah disediakan di PDF-nya, di-download saja, kemudian dipraktekkan. Dan ingat, setiap kali kode yang ditulis dalam project NetBeans tersebut upload ke dalam GitHub dan discussion di dalam WhatsApp group. Oke. Diharapkan semua screenshot ataupun semua kendala yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Saya Gumuruh undur diri buat sesi sekarang dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di Java Fundamental kedua dengan session yang akan kita lanjutkan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.